Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi. Sekarang edisi briefing pagi yang kelima ya. Sudah lumayan nih, sudah 5 kali briefing pagi. Dan kali ini saya mau kasih judul briefing pagi kali ini dengan tidak percaya sama doa sendiri, tidak percaya sama Tuhan sendiri. Jadi ini masih fresh sekali nih. Saya masih merasa agak-agak merinding nih. Saya tadi malam itu didatangi oleh seorang teman. Teman saya ini tidak bisa saya ungkap identitasnya karena dia bekerja di pemerintahan ya. Tapi walaupun dia bekerja di pemerintahan, dia kan boleh punya pilihan politik. Dia boleh mencoblos nanti di TPS, dia boleh mencoblos. Dia hanya tidak boleh mengkampanyekan ya. Dia hanya tidak boleh ikut kampanye jadi tim sukses ya, terlibat mengajak-ajak orang lain untuk memilih calon tertentu, dia nggak boleh. Tapi tentu dia boleh bercerita tentang pilihan pribadi dia. Jadi cerita itu yang dia ceritakan kepada saya. Dan dia bilang, abang boleh ceritakan ini. Ya, abang boleh sebarluaskan ini dalam siaran briefing pagi abang. Supaya teman-teman yang punya kegelisahan yang sama dengan saya, supaya teman-teman yang punya kegalauan yang sama dengan saya punya jawaban. Punya jawaban katanya. Jadi makanya saya mau cerita hari ini. Jadi tadi malam itu habis maghrib teman saya ini datang. Dia menceritakan tentang, ya ada beberapa hal yang saya sudah tahu. Ada beberapa hal yang saya sudah tahu. Tapi ada hal yang ya buat saya seorang madilog ini. Buat saya yang sangat madilog ini, oh iya. Saya mencoba memahaminya dalam cara berpikir orang Indonesia secara keseluruhan. Jadi teman saya ini merupakan pendukung keras Pak Prabowo di era 2014-2019. Pendukung yang sangat fanatik, pendukung yang sangat ingin Pak Prabowo menjadi Presiden Indonesia di kala itu, 2014-2019. Orang yang mungkin berdoa 5 kali sehari semalam mendoakan agar Pak Prabowo terpilih menjadi presiden. Orang yang pasang nazar, ya, kalau Pak Prabowo jadi presiden dia ingin menyantuni sekian anak yatim, ya. Orang yang pasang nazar kalau Pak Prabowo jadi presiden, ya, dia ingin membantu sekian orang miskin, gitu ya. Nazar yang baik-baik. Ini pendukung yang sangat baik. Tapi teman saya ini juga bercerita bahwa dia sangat kecewa ketika Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi. Ya, dia orang yang menarik dukungan dari Pak Prabowo ketika Pak Prabowo bergabung menjadi Menteri Pertahanannya Pak Jokowi. Dia kemudian mengalihkan dukungannya kepada orang yang dianggap berlawanan dengan Pak Jokowi. Ya, Anda juga sudah tahu lah siapa orang yang dianggap berlawanan dengan Pak Jokowi yang menjadi sandaran dukungan dia berikutnya. Tapi beberapa bulan terakhir dia merasa disadarkan oleh sesuatu. Dan dia kembali menjadi pendukung Pak Prabowo. Nah, perubahan-perubahan ini yang dia ceritakan. Pergumulan batin dan pergumulan pikiran ini yang dia ceritakan semalam kepada saya. Jadi dia akhirnya menemukan pencerahannya begini. Dia merasa kalau dia marah dengan Pak Prabowo ketika masuk ke dalam pemerintahan. Dia benci kepada Pak Prabowo ketika Pak Prabowo masuk ke dalam pemerintahan. Mungkin waktu itu adalah emosi sesaat. Ya. Setelah dia pikir-pikir sekian lama, sampai beberapa bulan lalu, dia kemudian disadarkan oleh satu hal. Loh, jangan-jangan memang kalau kita berdoa itu kita nggak bisa mengatur-ngatur Tuhan. Kita nggak bisa mendikte Tuhan. Kita berdoa, banyak orang yang seperti saya katanya. Ya, saya berdoa supaya Pak Prabowo menjadi presiden tahun 2014, nggak terkabul. Saya berdoa semoga Pak Prabowo menjadi presiden tahun 2019, nggak terkabul juga. Tapi mungkin memang Tuhan belum kabulkan di saat itu katanya. Mungkin Tuhan akan kabulkan doa saya tidak ketika saya berdoa. Tapi mungkin dikabulkan juga, tapi jauh setelah itu. Dan hari ini ketika dia melihat tanda-tandanya, melihat dukungan begitu besar, melihat Pak Prabowo setelah menjadi Menteri Pertahanan sedemikian rupa,
Pak Prabowo mendapat dukungan dari Pak Jokowi dan keluarga. Pak Prabowo berpasangan dengan putranya Pak Jokowi, dia sampai pada satu kesadaran. Ya. Jangan-jangan memang doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Doa yang tulus, doa yang ikhlas, doa yang dilakukan terus-menerus memang mungkin akan dikabulkan oleh Tuhan, tapi mungkin bukan pada saat itu. Kan kita nggak bisa mengatur-ngatur Tuhan katanya. Mungkin memang jauh setelah itu baru doa itu dikabulkan. Dan kali ini dia merasa perasaan yang berbeda. Kayaknya kali ini doanya akan dikabulkan. Ketika tahun 2014, 2019 dia nggak punya perasaan ini. Dan hari ini dia punya perasaan kayaknya doanya akan terkabul jauh setelah masa-masa dia berdoa setiap hari. Dan hari ini dia bilang, kalau saya meninggalkan Pak Prabowo, kalau saya tidak lagi memilih Pak Prabowo, kalau saya tetap mempertahankan kebencian dengan Pak Prabowo, kalau saya memilih orang lain, itu kayaknya sama saja dengan saya nggak percaya sama doa saya sendiri. Masih merinding saya nih, dengar cerita dia. Itu sama saja saya nggak percaya sama Tuhan yang saya yakini akan mengijabah doa saya, katanya. Sekarang saya sampai pada pencerahan baru, katanya. Bahwa saya yakin doa saya akan dikabulkan oleh Tuhan. Saya percaya Tuhan mendengarkan doa saya dan mungkin juga doa banyak orang seperti saya. Ya. Makanya perasaan kami sekarang berbeda. Perasaan saya sekarang berbeda. Kayaknya tahun 2024 nanti saatnya doa dikabulkan. Dan doa ini hanya akan dikabulkan tentu juga dengan peran serta kami. Peran serta orang-orang seperti saya. Saya harus percaya dengan doa saya tahun 2014, saya harus percaya dengan doa saya tahun 2019, dan mungkin baru akan dikabulkan Tuhan ketika tahun 2024 nanti. Kalau saya meninggalkan Pak Prabowo, itu artinya saya sama saja nggak percaya dengan doa saya. Saya nggak percaya dengan kedekatan saya dengan Tuhan. Itu artinya saya juga nggak percaya dengan Tuhan saya. Saya kaget. Saya nggak menyangka dia punya kesimpulan yang seperti itu. Karena orang-orang seperti saya pasti agak sulit untuk menemukan kira-kira jawaban, kesimpulan, ya, jawaban atas kegalauan yang seperti. Karena kalau buat saya ya sudah selesai ya sudah. Kalau sudah gagal ya sudah. Gitu. Tapi dia ternyata punya perasaan yang dalam dengan Pak Prabowo dan dia yakin banyak orang-orang yang seperti dia. Dia percaya banyak orang-orang yang kecewa ketika Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi. Ya. Dia yakin orang-orang itu sampai hari ini mungkin sebagian belum punya jawaban. Kalau yang sudah punya jawaban mungkin akan kembali mendukung Pak Prabowo. Itu menurut dia. Kalau yang belum punya jawaban mungkin akan terkatung-katung atau memang memutuskan untuk milih yang lain. Kayak gitu. Jadi ya cerita ini menurut saya menarik untuk diangkat. Dia juga bercerita bahwa mungkin Pak Prabowo diberikan kesehatan sampai hari ini. Pak Prabowo diberikan umur panjang sampai hari ini. Pak Prabowo diberikan amanah jabatan hari ini. Memang itu skenario Tuhan untuk mempersiapkan dia jadi presiden. Itu berkat doa-doa kami, Bang, katanya. Doa orang-orang seperti saya, Bang. Dan Pak Prabowo bisa jadi presiden di usia seperti hari ini, itu mungkin berkat doa kami dulu, Bang. Mungkin memang Pak Prabowo nggak kejadian jadi presiden ketika kami berdoa, tapi kan doa ini nggak ada expirednya, Bang, katanya. Doa ini nggak ada kadaluarsanya, Bang. Selama beliau masih hidup, selama beliau masih sehat, doa ini tetap berlaku buat beliau. Wah, dalam sekali. Yang orang-orang seperti saya akan sulit untuk mendapatkan jawaban-jawaban seperti ini. Jawaban-jawaban spiritual. Ya, jawaban-jawaban orang yang memang dekat dengan Tuhan. Jawaban dari orang yang punya kesadaran dan tidak memenuhi tidak memenuhi dadanya dengan kebencian. Nah, ini menurut saya sebuah cerita yang layak untuk disampaikan. Dia juga bilang bahwa ketika dia baca buku, orang-orang itu banyak yang berhasil ketika punya kesabaran revolusioner. Banyak revolusi yang gagal karena orang-orang tidak punya kesabaran revolusioner. Kayaknya nonton podcast saya ini. Ya, kayaknya nonton podcast saya. Jadi menurut saya, ya memang kayaknya ada kesabaran-kesabaran yang dibutuhkan.
kesabaran revolusioner. Bahkan mungkin keberhasilan-keberhasilan itu baru datang jauh setelah kita. Ya. Dan Pak Prabowo menurut saya sama seperti Anwar Ibrahim, punya kesabaran revolusioner. Anwar Ibrahim tidak pernah menyerah selama 25 tahun. Ya. Orang menyangka dia sudah habis, tapi dia tidak menyerah selama 25 tahun, akhirnya jadi Perdana Menteri dia. Pak Prabowo menurut saya juga orang yang tidak mudah menyerah. Orang yang tidak mudah patah. Ya. Orang yang tetap teguh pendirian di jalur yang ingin dia tempuh. Dan mungkin ketabahan ini, kekuatan ini, kesehatan dia, umurnya yang panjang, mungkin juga karena doa-doa orang seperti teman-teman saya ini. Lalu saya bercanda sama dia semalam. Yang ini, tapi ini bukan berarti apa ya, cuman bercanda ngasih contoh aja yang ada terlintas dalam kepala saya. Saya bilang, kesabaran Anda itu seperti kesabaran Baby Romeo mendapatkan istrinya yang sekarang. Mendapatkan Meisya Siregar, katanya. Dia penuhi hari-harinya dalam keadaan patah hati. Ya, ada orang yang ingin dia persunting jadi istri, tapi kemudian orang ini malah menikah dengan orang lain. Dia penuhi hari-harinya dengan membuat lagu. Dia penuhi hari-harinya dengan berdoa kepada Tuhan bahwa kalau dia bukan jodoh saya, buatlah dia bahagia. Kalau dia jodoh saya, kembalikan dia kepada saya. Walaupun jalannya muter-muter, nikah dulu dengan orang lain, akhirnya jodoh nggak kemana. Mungkin itu juga yang akan dialami oleh Pak Prabowo. Walaupun jalannya panjang, berliku, ya kan? Walaupun harus mendapatkan caci maki, ditinggalkan oleh pendukung, tapi mungkin rezekinya nggak kemana. Dan teman saya ini bilang, ya kalau saya ikhlas mendukung Pak Prabowo, kalau saya betul-betul tulus waktu itu mendoakan Pak Prabowo, harusnya hari ini saya membantu Pak Prabowo untuk mewujudkan takdirnya. Membantu Pak Prabowo untuk mewujudkan cita-cita menjadi presiden. Saya tidak mau meninggalkan Pak Prabowo ketika takdirnya sudah kayak di depan mata. Dia menjadi presiden itu udah di ujung lidah nih. Sudah tinggal buka pintu dan dia tinggal masuk ke dalam istana. Sudah selangkah lagi. Kalau selangkah lagi kita meninggalkan Pak Prabowo, selangkah lagi Pak Prabowo jadi presiden, kita meninggalkan Pak Prabowo, itu artinya saya tidak percaya sama doa saya sendiri, katanya. Itu artinya saya tidak percaya sama Tuhan sendiri. Dan saya tidak mau jadi orang yang seperti itu. Abang silahkan ceritakan cerita ini kepada orang lain. Karena saya nggak bisa menceritakan ini, katanya. Karena saya seorang pekerja di pemerintahan yang harus netral. Tapi hati saya nggak bisa dibohongi. Dan saya harus menumpahkan perasaan saya ini kepada orang yang bisa menceritakannya. Dan akhirnya dia ceritakan itu kepada saya. Ya mungkin bisa jadi renungan buat Anda. Bisa menjadi sebuah bahan pikiran, bahan diskusi, ya kan? Bahan renungan buat kita semua. Bahwa mungkin doa kita nggak dijawab pada saat itu. Mungkin doa kita dijawab di kemudian hari. Dan kalau kita yakin sama Tuhan, kenapa kita tidak yakin doa kita akan dijawab? Gitu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.